Shalom Bapak Ibu, warga kerajaan Allah, baik Anda yang tinggal di Mojokerto, Sidoarjo maupun di Tulungagung. Malam hari ini saya akan menyampaikan sebuah perenungan dengan tema pemuritan di dalam komsel dan di dalam keluarga. Nah, saya ambil dari Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai 47. Demikian firman Tuhan. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu berdiri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa pemuritan adalah gaya hidup kerajaan Allah. Pemuritan harus terjadi di dalam keluarga kita. Orang tua sebagai mentor bagi anak-anak. Alkitab memberikan satu teladan tentang pemuritan dari Nenek Lois, Ibu Eunike, dan mereka memuridkan Timotius. Abraham memuridkan Ishak. Apa yang terjadi jika keluarga melempar tanggung jawab dan tidak mau memuridkan, tidak mau melatih generasi yang akan datang? Maka keluarga akan kehilangan generasi yang takut akan Tuhan. Kalau Bapak Ibu ingat akan cerita Lot. Lot adalah seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang mengasihi Tuhan. Bersama-sama dengan keluarga Abraham, mereka selalu memuji dan menyembah Tuhan. Dimanapun mereka berada, membuat mezbah untuk menyembah Tuhan. Tetapi ketika mereka berpisah, maka hal-hal yang biasa dilakukan itu dihentikan, dan Lot lupa untuk memuridkan putri-putrinya. Dan apa akibatnya? Lot kehilangan generasi yang takut akan Tuhan. Jadi pemuritan tidak boleh hilang dari keluarga. Menurut bilangan riset, mengapa anak-anak percaya kepada Tuhan? Orang-orang percaya kepada Tuhan bukan karena dari bilangan riset itu dikatakan bahwa sekian persen, 70% mereka percaya kepada Tuhan berkat bimbingan kedua orang tuanya. Betapa pentingnya pemuritan di dalam keluarga. Nah, apabila dalam keluarga sudah terjadi pemuritan, maka kita akan meningkatkan lagi, kita akan tingkatkan pemuritan di dalam komunitas sel. Yesus memuridkan 12 murid. Kemudian Paulus memuridkan Silas, Timotius, Filemon, dan Titus. Nah, di dalam komunitas ini terjadi pemuritan. Dan ketika terjadi pemuritan, maka pekerjaan Allah itu tersebar dengan cepat. Dan pertumbuhan jiwa terjadi dengan luar biasa. Bagaimana terjadi jalannya pemuritan itu? Diawali ketika pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Ketika mereka mengalami pencurahan Roh Kudus, maka terjadi lawatan Allah. Ketika Allah melawat mereka, maka terjadilah penginjilan. Ketika terjadi penginjilan kepada orang-orang Yahudi yang berkumpul di Yerusalem, maka apa yang terjadi? Kebangunan rohani terjadi, dan 3.000 orang ditambahkan dalam kumpulan murid-murid itu. Dan apa yang dilakukan dengan jiwa-jiwa baru yang kemudian memberi diri dibaptis? Maka fokus utama komunitas sel adalah pemuritan.
Nah, Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, Anda yang bergabung dalam Komsel, Anda sebagai hamba-hamba Tuhan yang melayani di Komsel, fokus utama kita adalah memuridkan. Yesus menjadi teladan kita di dalam memuridkan. Pemuridan bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Coba kita lihat Tuhan Yesus, Dia mengajar para muridnya atau memuridkan mereka, mementor mereka di atas bukit. Di dalam Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Yesus juga melatih mereka, memuridkan mereka di dalam tempat-tempat umum, di lapangan terbuka. Yesus mengajar dan membuat mujizat. 5 roti, 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang. Tuhan Yesus juga memuridkan murid-muridnya, orang-orang yang dibimbingnya di danau. Jadi pemuridan itu bisa terjadi di mana saja, termasuk di dalam Komsel. Karena fokus utama Komsel salah satunya adalah pemuridan. Dan pemuridan itu bisa dilakukan kapan saja. Sebab dalam Matius pasal 18 ayat 20 dikatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, Komsel yang kita selenggarakan, yang kita adakan, baik secara onsite, secara tatap muka maupun secara online, jangan melupakan pemuridan. Gembala-gembala Komsel harus memuridkan anggota Komselnya, dilatih, dididik untuk mereka menjadi para pendoa, dilatih, dididik untuk mereka menjadi pemimpin-pemimpin baru, dilatih, dididik untuk mereka bisa memberitakan Injil, maka akan terjadi pelipat gandaan. Yang sarana-sarana juga bisa kita pakai untuk memuridkan. Lewat media sosial kita bisa memuridkan anggota-anggota Komsel kita. Jangan pernah berhenti memuridkan, sebab apabila kita berhenti memuridkan, sama dengan kita berhenti memproduksi pemimpin-pemimpin baru. Di dalam Keluaran pasal 18 ayat 13 tentang pengangkatan hakim-hakim. Ayat 13 berkata demikian, keesokan harinya duduklah Musa mengadil di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkata ia, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja duduk sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Kata Musa kepada mertuanya, sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah. Tetapi mertua Musa menjawab, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangatlah baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu, takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan beri nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakilah bangsa itu di depan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, dan pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringkan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Dan ketika Musa memuridkan bangsa itu, maka bangsa itu penuh dengan sukacita, sebab Musa bisa membagi tugas-tugas untuk menghakimi bangsa itu bersama para pemimpin. Rakyat merasa diperhatikan, rakyat dilayani, tapi juga Musa diringankan dengan orang-orang yang telah dimuridkan. Bapak Ibu semua, mari kita memuridkan baik dalam keluarga kita
maupun di dalam komunitas sel kita. Munculkan pemimpin-pemimpin baru, munculkan orang-orang baru untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Biarlah pemuritan itu menjadi fokus kami, baik kami di tengah keluarga kami, memuridkan putra-putri kami, maupun di komunitas sel kami. Kami boleh memuridkan orang-orang yang Tuhan percayakan bagi kami. Dan kami semua siap untuk dimuridkan dan memuridkan. Berikan kami hati untuk memuridkan dan dimuridkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.